Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang setia, Allah yang maha baik. Kasih setiamu tak pernah habis-habisnya, senantiasa baru dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rejeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rejeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sekarang berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dan anugerah setiap kami dengan pewahyuan daripada sorga, sehingga firman yang akan ditaburkan itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Harus semangat. Harus semangat. Senang sekali hari ini Selasa 23 April 2024 kita boleh bersama-sama kembali ya. Dan di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan yang luar biasa. Ini Bapak Johan Kristianto Teja ya. Saya tahu beliau tapi nggak pernah ngobrol secara empat mata tahun 1985 ya. Beliau adalah seorang pencipta lagu, pemain keyboard, dan tadi sempat ngobrol sedikit katanya sekarang sudah melayani menjadi gembala sidang ya. Waktu saya tahu beliau adalah seorang pengusaha, masih anak muda yang diberkati oleh Tuhan, dan sekarang juga masih tetap muda ya. Thank you Pak Johan sudah boleh bersama-sama dengan kami ya. Dan Ibu Jim ini tadi katanya CC-nya. Kalau buat kami, Ibu Jim adalah Ibu Rohani. Ya silakan Bu Jim ya. Ya. Pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan terperangkap dengan keadaan. Saudara, firman Tuhan saya ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, yang menyampaikan ini adalah kata-kata Tuhan sendiri. Sebab aku ini
mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, kita sendiri kalau kita tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Tapi pada waktu kita tidur, Tuhan masih punya rancangan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Jadi Tuhan itu menyatakan bahwa dia memelihara kita itu tak habis-habisnya, saudara. Dan dikatakan dia memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, mengapa Tuhan sampai mengatakan ini? Karena kita ini menghadapi masa depan. Banyak orang yang bingung, saudara. Karena banyak ketidakpastian di tengah-tengah dunia ini. Saudara, betul-betul di tengah dunia ini tidak ada satu kepastian. Tapi satu hal yang pasti yang kita perlu tahu, bahwa Tuhan ada di depan kita dan dia merancang hari depan yang penuh harapan. Saudara, rancangan Tuhan untuk setiap orang percaya adalah membawa setiap orang percaya tanpa kecuali mengalami kehidupan di dalam Kristus. Dan Roh Kudus akan terus kerja dalam hidup kita sampai Kristus hidup nyata di dalam kita. Dan saat Roh Kudus membawa Roh Kristus masuk dalam hidup kita, maka benih ilahi, DNA rohani, kehidupan ilahi yang sama yang sudah membawa Yesus berkemenangan atas iblis, dosa, dan maut, itu ditanam di dalam hidup kita dan diri kita, sehingga di dalam diri kita ada benih yang sama, yaitu benih kemenangan, sehingga kita bisa mengalahkan segala bentuk manifestasi pekerjaan iblis ada di bawah kaki kita. Segala dosa, maut pun, dan Tuhan membawa kita pada hidup berkemenangan atas segala hal. Saudara, banyak dari kita tidak bisa menatap masa depan, saudara, karena kita selalu terpengaruh dengan masa lalu kita. Apakah itu kegagalan kita, keadaan kita, zaman masa kebodohan kita, zaman kejatuhan kita, mungkin hati kita yang dulu pernah tersakiti, kenyamanan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita. Saudara, itu mempengaruhi hidup kita sehingga kita nggak bisa melihat masa depan kita. Saudara, jangan sampai masa lalu itu mempengaruhi hidup kita. Ingat, masa lalu yang jelek itu sejarah yang sudah kita lewati dan kita tinggalkan, kita kubur dalam-dalam. Bukan untuk diingat-ingat, juga bukan untuk menjadi guru dalam hidup kita. Guru baik kita tetap Roh Kudus. Masa lalumu tidak pernah menjamin masa depan. Yang saudara ingat adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kita jadikan menara iman. Sehingga saat-saat kita menghadapi masalah yang kita tidak mampu lakukan, kita bisa berkata seperti Daud. Kalau dulu Tuhan pernah tolong saya, saat ini pun, hari ini pun, Tuhan yang sama tidak pernah berubah. Pasti Tuhan tolong saya juga. Saudara, berjalan bersama Tuhan itu tidak perlu khawatir. Nggak perlu takut, saudara. Karena dia Allah sanggup merubah air menjadi anggur. Membangkitkan orang sudah mati 4 hari dikubur, yaitu Lazarus. Allah yang membuat yang buta melihat. Allah yang menyertai kita dan selalu berkata, jangan takut. Tidak ada yang mustahil bagiku, kata Tuhan. Saudara, kalau kita ini mesti malu sama Tuhan, kalau kita ini ragu. Dengan Tuhan bilang, aku tidak ada mustahil bagiku. Kenapa kita masih ragu? Saudara, masa depan kita tuh benar-benar exciting. Karena apa? Karena kita belum pernah lihat. Kita belum alami. Tapi ingat, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, aku tak gentar. Oleh karena itu kita pasti harapkan yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Yeremia 29:11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita harus tahu dan percaya bahwa Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh pengharapan bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi masa depan kita bukan masa depan yang suram. Bukan masa depan yang gelap. Bukan masa depan yang tergantung dari nasib dan takdir. Bukan masa depan yang penuh dengan kegelapan. Tapi masa depan yang lebih baik dari sekarang. Lebih baik dari dahulu. Saya percaya kita semua yang ada di Zoom ini akan merasakan bahwa hari ini kita lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Maka dari itu kita hadapi hari depan dengan ucapan syukur. Penuh semangat, saudara. Penuh harapan. Jangan jadi orang yang putus asa. Orang yang lemah pengharapan. Orang yang terperangkap dengan keadaan. Ayo bangkit. Semangat dengan luar biasa. Saudara, tetapi kita tidak bisa melihat masa depan, saudara, dengan dasar apa yang kita lihat sekarang. Yaitu realita yang sedang terjadi sekarang. Apalagi dengan dasar yang kita lihat masa lalu, yang pasti burung masa lalu kita. Pasti kita melihatnya tidak jelas. Saudara, mengapa Yosua bisa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian? Saudara, waktu itu mereka belum masuk Kanaan, mereka masih ada di padang gurun. Tapi Yosua diutus Musa untuk mengintai negeri dari sekian 12 suku yang diminta oleh Musa mengintai tanah Kanaan. 10 pengintai berkata, orang di sana besar-besar dan kuat. Kita akan dibunuh jika kita mengambil negeri itu. Sehingga orang Israel menjadi takut. Karena apa? Melihat keadaan. Matanya melihat keadaan. Itu yang membuat Tuhan marah dan berkata pada Musa, tidak seorang pun dari umur 20 tahun dan lebih masuk ke tanah Kanaan. Tapi beda dengan Yosua. Yosua pulang dan dia melihat masa depan dan berkata, jangan takut. Allah beserta kita dan sangat mudah mengambil negeri itu. Karena kata-kata itu Yosua dan Kaleb mau dibunuh. Dia bisa melihat masa depan bangsa Israel. Menuntun bangsa Israel menuju masa depan Kanaan. Karena dia tidak memakai mata yang dilihat di padang gurun. Tapi mata yang melihat masa depan yang sudah ia lihat. Saudara, kita harus punya mata yang bisa melihat masa depan, yaitu hari esok yang penuh dengan harapan. Bukan mata yang melihat saat ini, mungkin keadaan saudara kacau balau, hancur lebur, gagal total, sakit-sakitan saudara, ekonomi yang tidak menentu, rumah tangga hancur. Saudara, itu yang sedang kita lihat. Jangan terperangkap dengan keadaan itu. Saudara, Yusuf tidak akan pernah jadi orang kedua di Mesir. Kalau dia punya mata yang melihat waktu dia di penjara, waktu dia di sumur, waktu dia dijadikan budak. Tapi yang dilihat yaitu jauh ke depan. Janji Tuhan ke depan. Walaupun dia menjalani berbagai macam keadaan, dia tetap melihat ke depan hari esok yang penuh dengan bahagia. Dan itu yang Tuhan minta dari kita. Jangan melihat terperangkap dengan keadaanmu sekarang, tapi lihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, pengalaman saya ayat ini adalah ayat emas saya, saudara. Karena Tuhan berbicara sendiri dengan ayat ini pada saya. Kalau dulu mata saya melihat keadaan anak-anak masih kecil, rumah tangga hancur berantakan, hidup penuh dengan air mata, sakit hati, maka saya tidak akan pernah mengalami semua yang indah seperti yang saya rasakan demikian. Keluarga besar saya diberkati Tuhan, anak-anak saya melayani Tuhan, sekolah diberkati Tuhan. Saudara, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Saudara, waktu saya di dalam keadaan titik terendah dalam hidup saya, seperti nggak ada harapan, hampir putus asa, banyak suara-suara yang masuk, hikmat manusia yang memang kadang-kadang kalau kita pikirkan ada benarnya.
Tapi ada suatu suara Tuhan, satu suara Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 ini. Dan ayat ini betul-betul saya pegang. Tuhan berbicara kepada saya. Ini menjadi rema di dalam hidup saya. Bahwa masa depan saya bukan rumah tangga berantakan. Bukan masa depan yang penuh kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Sehingga saya harus taat apa yang harus Tuhan katakan. Saya harus ngampuni, saya harus menerima keadaan, saya bayangkan masa depan. Dan saat itu, walaupun keadaan saya ada di titik terendah, tapi sebentar saya mau belajar, karena janji Tuhan ini, saya melihat mata saya ke depan dengan penuh harapan. Saya mulai melihat, saya akan bersaksi, saya mulai melihat ke depan, warga saya akan harmonis kembali. Saya melihat ke depan, kami berdua akan keliling kemana-mana menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami akan melihat anak-anak kami besar diberkati oleh Tuhan. Dan seterusnya, saya melihat itu dengan mata saya untuk melihat ke depan janji Tuhan, rencana masa depan yang penuh harapan. Walaupun keadaan itu masih buruk. Saudara, memang waktu itu dalam mempercayai firman Tuhan, saya akan mengalami dipermalukan. Orang tanya, kenapa kau lama kamu keadaan demikian terus? Ya, bagaimana rumah tanggamu sudah hancur dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan mempermalukan orang yang berharap pada Tuhan. Bahkan melalui peristiwa itu, orang-orang semua tahu bahwa saya mempunyai Allah yang hidup, yang sanggup menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan semua ini hanya dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan segala kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, saya sangat-sangat pegang ayat ini sungguh-sungguh, saudara. Walaupun keadaan saya dalam keadaan yang sangat tidak baik, air mata terus bercucuran, tapi saya pegang ayat ini, hari depanku, masa depan yang penuh harapan. Jadi apapun keadaan yang saudara jalani, tetap pakai kacamata hari depan yang penuh harapan. Jangan terperangkap dengan keadaan kita sekarang. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, penderitaan yang ku alami tidak ada apa-apanya dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Artinya Paulus mengalami penderitaan kan? Dia berkata penderitaan yang ku alami. Berarti Paulus menderita. Tapi dia melihat ke depan yang baik. Dan dia melihat bukan apa yang dia lihat, tapi dia melihat apa yang tidak dia lihat. Kita mau belajar apa yang belum kita lihat. Dan percaya janji Tuhan bahwa apa yang tidak akan, yang belum kita lihat itu semuanya baik. Jadi saudara, kalau kita mau melihat hari esok berkemenangan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya berkemenangan, kita harus melihat hari depanmu yang penuh dengan pengharapan. Walaupun belum terjadi. Itu yang bikin kita bersemangat. Kita bisa kreatif. Kita bisa berhikmat. Kita bisa berpikir positif. Kita bisa membuat lagu ya seperti Pak Johan ya dalam segala, karena percaya akan janji Tuhan, saudara. Itu membuat kita semangat luar biasa. Daud di tengah-tengah musuh, Daud di tengah-tengah tekanan, omongan orang-orang dalam kehidupannya membuat dia selalu datang pada Tuhan untuk menatap masa depannya. Dia diurapi Samuel jadi raja. Walaupun dia mengalami banyak-banyak persoalan, tapi dia melihat Tuhan mempersiapkan hari esok buat dia. Itu yang membuat dia menjadi seorang raja. Pagi hari ini, saat ini, apa yang saudara alami mungkin tidak mencerminkan masa depanmu. Mungkin cuma tetesan air mata yang terus mengalir sepanjang hidupmu. Apa yang saudara sudah lewati tidak mencerminkan masa depanmu. Gagal, sepertinya doamu tidak didengar oleh Tuhan. Sepertinya kekelaman, harap-harap cemas. Itu semua yang menghantui hidup. Tapi ingat bahwa masa depanmu adalah hidupmu penuh dengan berkat Tuhan.
Hidup penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Hidupmu bukan ada dalam rancangan kecelakaan. Hidupmu penuh dengan kemenangan dari Tuhan. Bukan hidup dengan rancangan kecelakaan, tapi dengan hidup dengan pengharapan yang luar biasa. Ini kata Tuhan loh. Masa nggak percaya sih? Tuhan bilang, Tuhan nggak punya rancangan kecelakaan bagi kita. Masa depan yang penuh pengharapan. DNA rohani kita, benih rohani kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah berkemenangan itu ada di dalam hidup kita. Maka benih yang sama membuat saudara hidup dalam kemenangan dan mengalahkan dosa dan kutuk dunia. Oleh karena itu, ganti cara kita melihat. Suatu hari Tuhan menegur Abraham. Abraham dijanjikan Tuhan punya anak. Banyak keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Akan menjadi bapak orang beriman. Kamu akan diberkati, memberkati banyak bangsa. Tapi suatu ketika Abraham itu menatap masa depan, ya, dengan melihat keadaan. Itu yang membuat dia fatal. Sehingga dia berkata bahwa kemudian Tuhan berkata kepada Abraham dalam satu penglihatan, jangan takut Abraham, aku ini perisaimu, upahmu besar. Kalau Tuhan berkata jangan takut, itu berarti Abraham dalam keadaan takut. Salah satu penyebab rasa takut, yaitu karena tidak bisa melihat masa depan. Kalau kita tidak bisa melihat masa depan, pasti kita takut. Ketakutan adalah satu strategi setan untuk menyerang anak-anak Tuhan. Abraham menjawab, Tuhan, apakah akan engkau berikan padaku? Aku nih meninggal, tidak punya anak. Ya, yang mewarisi rumahku itu Eliezer orang Damsik. Terus Tuhan bilang, engkau tidak memberikan keturunan, sehingga hambaku ini menjadi ahli warisku. Padahal Tuhan sudah bilang, berjanji. Tapi pada saat itu realitanya Abraham sudah tua, Sarah sudah mati haid, dan belum ada anak. Maka dia pikir Eliezer itu yang jadi ahli warisnya. Tapi Tuhan bukan berkata, tidak. Orang itu tidak menjadi ahli warismu. Tapi anak kandungmu, dia menjadi ahli warismu. Tuhan sudah persiapkan anak kandung itu. Lalu untuk mengubah cara pandang Abraham, Tuhan membawa Abraham keluar. Ayo Abraham keluar. Coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan pada demikianlah banyak yang nanti keturunan. Lalu percayalah Abraham pada Tuhan. Maka Tuhan menghitungkan sebagai kebenaran. Saudara, jelas Tuhan berjanji Abraham itu akan mempunyai banyak anak. Saudara, kenyataannya tidak punya anak. Saudara, Sarah mati haid, sehingga dia pikir Eliezer ahli warisnya. Tetapi saudara, Abraham, Allah berkata, bukan anak. Engkau anak kandungmu akan menjadi ahli warismu. Disuruh keluar, suruh ngitung bintang. Saudara, apakah bisa orang ngitung bintang? Gak mungkin. Gak mungkin orang bisa ngitung bintang, saudara. Dan di situ waktu Abraham keluar, disuruh keluar supaya apa? Disuruh keluar dari kemah, suruh ngitung bintang supaya pandangannya tidak pada keadaan, yaitu Sarah yang mati haid. Lihat Eliezer itu aja. Hari-hari demi hari lihat Sarah mati haid. Lihat Eliezer itu aja, ya. Tapi Allah bilang ganti yang kau lihat. Sekarang lihat ke atas, hitung bintang, hitung sesuatu yang tidak mungkin. Ketika Abraham keluar, dia lihat bintang, berubah pandangannya. Abraham lihat yang tidak mungkin jadi mungkin. Abraham lihat Tuhannya yang besar. Maka percayalah Abraham. Sehingga dia berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap harap dan percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu seperti yang difirmankan. Saudara, banyak anak Tuhan ke gereja, tetap ke gereja. Doa malam, tetap ikut doa malam. Tapi tetap aja yang dilihat keadaannya sekarang. Yang dilihat kesusahannya, yang dilihat persoalannya, yang dilihat kenyataannya. Ayo roba yang kita lihat. Lihat apa yang Tuhan katakan.
imani semuanya. Filipi 3 ayat 13-14 berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Saudara, percuma kita menghadapi masa depan kalau kita ingat-ingat masa lalu. Nggak bisa. Lupakan masa lalu. Lupakan kepahitan. Karena kepahitan itu akar pahit akan mengundang banyak masalah. Lihat ke depan panggilan surgawi. Taati, ya, itu perjalanan hidup kita, sejarah hidup kita yang harus kita pertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Tuhan. Dulu gagal, ya sudahlah gagal. Jangan gagal lagi di tempat yang sama. Dulu pernah selingkuh, ya sudah jangan keselingkuh. Ayo bertobat kembali, jangan kembali tempat sama. Tuhan akan memberikan hikmat yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara, sumber kehidupan ikan. Saya punya ikan koi. Suatu hari ikan koi saya itu lompat, saudara. Dia keluar dan jatuh di tanah. Dalam 1 jam tidak ada yang tahu, mati. Karena apa? Sumbernya dia bukan di tanah, sumbernya dia di air. Saudara, saya punya pohon anggrek. Saya suka sekali karena itu saya bawa bibit dari Hawaii. Kalau anggreknya tumbuh, bunganya bagus, dipetik sama suami saya, ditaruh di vas. Tapi dia hidupnya di pohon. Kalau dia dipetik di vas berapa hari, layu dan mati. Saudara, hidup kita, ini sumbernya adalah Tuhan. Dihembuskan nafas Tuhan. Maka manusia hidupnya tanpa Tuhan tidak bisa hidup berkemenangan, tapi mati rohnya. Kenapa Musa berkata, jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak menyertaiku. Karena dia tahu tanpa Tuhan dia mati. Oleh karena itu, saudara, di dalam hidup kita, jaringan hidup kita bukan network. Jaringan hidup kita bukan cuma wifi, tapi jaringan hidup kita adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan pernah fokus dengan Tuhan. Kalau saudara pergi ke restoran, fokus saudara makan. Maka saudara yang lihat buku menu. Saudara, kalau kita pergi ke mall, yang kita fokus kita belanja, yang kita lihat adalah barang-barang. Tapi kalau kita fokus kita pada Tuhan, hidup kita ada mempunyai hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Kalau kita lihat Yusuf habis masa depannya, masuk sumur, di penjara, saudara. Tapi Allah merancangkan yang baik. Ketemu dengan satu orang yang pas, sehingga Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Pagi hari ini, apa keadaanmu, saudara? Apa yang menjadi keadaan? Ayo, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hidup kita bukan hubungan kita dengan wifi, bukan dengan network, tapi jaringan kita yang terpenting hubungan pribadi dengan Tuhan. Di situ fokus kita dengan Tuhan, dan di situ ketika kita berjumpa Tuhan, Tuhan bisa berbicara dengan kita. Dan apa yang Tuhan katakan menjadi rema kehidupan kita pegang rema itu, maka kita percayai, maka kemenangan akan terjadi. Ingat, DNA Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita percaya kita akan mengalami masa depan yang luar biasa. Untuk saudara-saudara semua, saya berdoa pagi hari ini yang sedang bekerja, yang mau berangkat kerja, Tuhan membuat apa yang kau kerjakan senantiasa berhasil. Sertakan Tuhan di dalam kehidupan rumah tanggamu, pekerjaanmu, memimpin anak-anakmu, sekolahmu, masa depan anak-anak. Yang mungkin belum kelihatan saat ini, percayai yang terbaik Tuhan berikan. Ekonomimu akan dipulihkan, engkau tidak akan hidup pas-pasan, engkau akan diperbaiki. Rumah tanggamu mengalami karbonisan yang berlimpah-limpah, dan engkau akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan, jadi saksi Tuhan. Amin.